Saya Kumalasari dengan NIM A1011231289. Saya Aprilia Sasinim dengan NIM A1011231278. Nama saya Moza Zitira dengan NIM A1011231279. Saya Alfonsa Benedita Hasugian dengan NIM A1011231283. Saya Muhammad Zidan Albar dari kelompok 6 dengan NIM A1011231313. Saya Nita Londari dengan NIM A1011231296. Penanganan kasus Senturi di KPK hingga kini belum menunjukkan kemajuan. Padahal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan kasus itu dituntaskan pada April 2018. Perintah pengadilan menyusul kemenangan masyarakat anti korupsi atas gugatan pada mandeknya kasus tersebut. Agar masalah ini tidak berlarut-larut dan bisa segera dicari jalan keluarnya. Afi juga berharap agar kasus ini jangan dipolitisasi. Perbankan internasional adalah kegiatan di mana terdapat sebuah bank yang berpusat di suatu negara, lalu bank tersebut memberikan kredit kepada penduduk dari negara lain. Misalnya, sebuah bank berpusat di negara Kanada memberikan kredit berupa uang kepada penduduk dari negara Amerika. Tindakan tersebut menimbulkan kegiatan yang disebut dengan perbankan internasional. Selain itu, kegiatan perbankan internasional juga mencangkup praktik layanan keuangan yang memberikan sebuah layanan dapat berupa menerima simpanan, mengeluarkan pinjaman, serta menawarkan kepada pelanggan untuk melakukan investasi ke seluruh dunia. Kegiatan perbankan internasional juga dapat memungkinkan untuk mendapatkan sebuah bisnis untuk mengakses pasar di dunia global dan menawarkan pelanggan untuk melakukan investasi ke luar negeri. Dari uraian-uraian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan singkat bahwa kegiatan dari perbankan internasional menawarkan atau memberikan fasilitas kepada pelanggannya untuk mentransfer uang ke luar negeri dan melakukan investasi ke luar negeri secara langsung melalui layanan keuangan internasional tanpa harus melalui layanan lokal atau layanan untuk menukar mata uang lokal. Peranan perbankan sangat penting bagi masyarakat karena bank merupakan mitra yang berhubungan langsung pada masyarakat, sehingga bank dapat dikatakan penggerak perekonomian, yang dimana hal ini disebabkan peran perbankan sangat besar dalam menentukan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari hal tersebut, perbankan internasional memiliki manfaat. Yang pertama, perbankan internasional memiliki proses yang mudah dan cepat atau lebih efisien dalam pengelolaan keuangan atau proses transaksi keuangan antar negara. Yang kedua, perbankan internasional memungkinkan transaksi ini di seluruh kantor bank, di mana hal tersebut memudahkan akses ke layanan keuangan lintas batas negara. Yang ketiga, perbankan internasional memiliki sumber dana yang fleksibel, baik tunai maupun debit. Ini memudahkan nasabah untuk memilih lebih banyak pilihan untuk mengelola keuangan mereka. Yang keempat, perbankan internasional meningkatkan kemampuan perdagangan internasional atau antar negara. Yang ini berarti memungkinkan mereka bertransaksi antar negara, baik dalam penyediaan produk atau jasa di seluruh dunia. Yang kelima, perbankan internasional juga memungkinkan investasi yang lebih mudah dan sebagai pengembangan ekonomi dan pertumbuhan bisnis. Yang keenam, perbankan internasional juga memungkinkan negara untuk meningkatkan kemampuan keuangan nasional, dan dari kemampuan keuangan nasional tersebut, pengelolaan keuangannya lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh,
meningkatkan kemampuan manajemen risiko. Perbankan internasional meningkatkan kemampuan manajemen risiko keuangan ini lebih efektif dan lebih cepat di berbagai negara atau antar negara. Jadi, tujuan perbankan internasional itu membantu langganan bank induk dalam melakukan bisnis di negara lain. Contohnya, membantu rekonstruksi dan pembangunan dengan cara memfasilitasi modal untuk tujuan tertentu di suatu negara, kemudian mendorong investasi lewat pinjaman atau jaminan. Yang ketiga, menyusun pinjaman internasional yang bisa membiayai proyek baik besar ataupun kecil dengan jaminan. Pada 15 September 2008, Bank Indonesia memerintahkan pengurus Bank Senturi untuk menghadirkan Robert Tantular ke Bank Indonesia untuk dimintai komitmen turut serta bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Senturi. Bank Indonesia dalam siaran persnya tertanggal 21 Januari 2010 mengatakan bahwa sejak menemukan indikasi bahwa Robert Tantular merupakan pemegang saham pengendali PT Bank Tantular Tbk yang bersama RAR dan HAW menguasai 70% saham. Maka pada tanggal 15 Oktober 2008, Bank Indonesia mewajibkan Robert Tantular, RAR, dan HAW yang menguasai 70% saham Bank Senturi untuk mendantatanganin letter of commitment yang berisi bahwa mereka bertiga tersebut bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Senturi. Pada tanggal 31 Oktober dan 3 November 2008, Bank Senturi dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius dan manajemen Bank Senturi mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek senilai 1 triliun dari Bank Indonesia. Pada tanggal 5 November 2008, Gubernur Bank Indonesia memutuskan menempatkan Bank Senturi dalam status dalam pengawasan khusus. Pada tanggal 6 November 2008, karena pengajuan fasilitas pinjaman jangka pendek, Bank Indonesia mulai menempatkan pengawasannya. Bank Indonesia juga mengeluarkan surat yang melarang penarikan dana dan rekening simpanan milik pihak terkait, baik giro, tabungan, maupun deposito, yang merupakan prosedur yang ditunjukkan kepada bank-bank yang berstatus dalam pengawasan khusus. Selanjutnya pada tanggal 13 November 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan masalah Bank Senturi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang mengikuti pertemuan G20 di Washington, D.C. Pada tanggal 16 November 2008, mempertimbangkan bahwa pemegang saham mayoritas tidak menjalankan LOC tanggal 15 Oktober 2008. Maka pada tanggal 16 November 2008, pihak-pihak tersebut diikat kembali dalam LOC kedua. Pada tanggal 20 November 2008, Bank Indonesia mengajukan permohonan cekal kepada seluruh pengurus Bank Senturi dan pemegang saham pengendali. Permohonan Bank Indonesia itu diajukan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya pada tanggal 21 November 2008, Komite Stabilisasi Sektor Keuangan yang dikuasai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan anggota komite termasuk Gubernur Bank Indonesia yang saat itu dijabat oleh Budiono. Lembaga Penjamin Simpanan LPS yang dibentuk berdasarkan undang-undang mengambil alih kepemilikan bank ini dengan menguasai 90% lebih saham Bank Senturi. Pada tanggal 25 November 2008, Bank Indonesia melapor ke Bareskrim Mabes Polri tentang dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh Robert Tantular bersama dua pemilik lainnya. Ketiga orang ini menguasai 70% saham Bank Senturi Tbk
Dalam keterangannya di depan Pansus Senturi tanggal 19 Januari 2010, mantan Kabareskrim Susno Duaji mengatakan polisi menangkap Robert Tantular di rumahnya pada tanggal 25 November 2008. Susno mengaku baru bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia 2 hari setelah penangkapan tersebut. Pada akhirnya, di tanggal 21 Oktober 2009, pemilik baru Bank Senturi Tbk yaitu lembaga penjamin simpanan yang mendapatkan dana dari iuran bank-bank yang ikut mendirikannya, memutuskan mengganti namanya menjadi Bank Mutiara Tbk. Dalam kasus Bank Senturi, hukum yang seharusnya berlaku meliputi beberapa aspek utama dari hukum keuangan, perbankan, dan tindak pidana korupsi. Berikut adalah beberapa poin penting terkait hukum yang seharusnya ditegakkan. Yang pertama, Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank dan pengawasannya. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia atau PBI, khususnya yang mengatur tentang pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP dan tata cara penyelamatan bank gagal yang berdampak sistematik. 3. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. Keempat, Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawaban keuangan negara oleh pejabat yang berwenang. Kelima, Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur peran LPS dalam penanganan bank gagal. 6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat. Progres dari kasus Bank Senturi. Yang pertama, keterlibatan BPK-RI, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Republik Indonesia diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menghitung kerugian keuangan negara terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek untuk Bank Senturi. BPK-RI juga memberikan keterangan dalam kasus ini, terutama terkait penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal yang berdampak sistematik dengan tersangka Budi Mulya. Yang kedua, arbitrase internasional. Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan semua perkara arbitrase internasional yang diajukan oleh 2 ex-pemegang saham Bank Senturi, yaitu Hisham Al-Warak dan Rafat Ali-Rizvi. Dalam keseluruhan, kasus Bank Senturi menunjukkan bagaimana korupsi dan manipulasi keuangan dapat merusak sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat, serta bagaimana pentingnya transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini. Secara keseluruhan, kasus Bank Senturi menjadi salah satu contoh penting tentang perlunya pengawasan ketat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor keuangan dan penggunaan dana publik. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana krisis keuangan dapat memicu tindakan darurat yang kontroversial, serta pentingnya upaya pemberantasan korupsi di semua level pemerintahan. Menurut pendapat saya, pada penanganan kasus Bank Senturi, KPK harus konsisten dengan dakwaannya sendiri dan menjalankan prosedur hukumannya. Penanganan kasus harus dihormati dan tidak dipengaruhi oleh faktor politik. Penanganan kasus Bank Senturi harus terus mendapat perhatian publik, karena menyangkut kepercayaan dan keadilan publik.